Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang hidup di dunia, pastilah ia memiliki teman yang biasa ia ajak untuk bercengkrama, untuk saling curhat dan lain sebagainya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan seseorang. Bahkan Rasulullah SAW juga memiliki teman-teman terbaik, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemani Rasulullah SAW tatkala di Mekah. Di awal-awal Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, dan Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman yang sebelum Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, dan setelah mendapatkan wahyu ia langsung beriman kepada Rasulullah SAW dan masuk ke dalam agama Islam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq sendiri teman biasa bermusyawarah Rasulullah SAW, teman yang menemani Rasulullah SAW hijrah dari Mekah dan Madinah dan lainnya. Begitulah seseorang, ia biasa memiliki sebuah teman. Dan seorang mukmin tersebut, seorang mukminah, hendaklah ia juga tatkala memilih teman, tatkala memilih saudara yang dekat dengannya, yang biasa ia bercengkrama dengannya, hendaklah seseorang yang mengajak kebaikan, yaitu teman yang baik, teman yang menolong agamanya, menolong dirinya menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman yang baik tersebut dibutuhkan karena tatkala saudaranya misal terjatuh di dalam kemaksiatan, yang biasa menasihati dirinya tersebut adalah teman-teman dekatnya. Maka di sini dibutuhkan seseorang tersebut memilih teman yang dekat, teman dekat yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman yang menasihatinya tatkala ia terjatuh dalam kemaksiatan. Ia nasihati temannya tersebut tatkala terjatuh kepada kemaksiatan. Ia tidak suka bahwasannya temannya tersebut jatuh kepada kemaksiatan, sebagaimana ia khawatir dirinya terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena teman tersebut mengamalkan sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Maka perlu bagi seseorang muslim, seorang muslimat memilih teman-teman yang benar-benar dekat, teman-teman yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dirinya tersebut adalah, temannya tersebut adalah cerminan untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin tersebut adalah cerminan bagi saudaranya yang mukmin. Maksudnya seseorang yang biasa, kita anggap seseorang yang biasa berkumpul, biasa bergabung bersama orang-orang yang
biasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, biasa berjudi dan lain sebagainya, kita ketahui bahwasanya orang tersebut kurang lebih seperti demikian. Memiliki sifat, memiliki kriteria seperti teman-temannya. Begitu juga orang-orang yang biasa dekat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka beribadah, orang-orang yang suka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ya seperti teman-temannya, memiliki sifat, memiliki kriteria, memiliki pandangan seperti pandangan teman-temannya. Begitulah teman. Ia adalah cerminan, ia adalah pandangan sebuah agama seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadikum man yukhalil." Seorang tersebut agamanya tergantung kepada agama temannya. Maka lihatlah kepada siapa ia berteman. Karena ia berteman, ia biasa berteman dengan orang-orang yang soleh, maka sudah dipastikan dia orang yang cinta dengan kesolehan, cinta dengan ketaatan. Karena ruh tersebut, jiwa tersebut berkelompok. Jiwa tersebut berkelompok. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh, yakni untuk jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-arwah junudun mujannadah." Ruh tersebut bagaikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Pasukan yang menyatu. Tidak mungkin seekor burung merpati terbang dengan kumpulan elang. Tidak mungkin karena kriterianya beda, sifatnya beda, cara makannya beda. Itulah ruh. Ruh tersebut berkelompok, orang-orang yang baik duduk dengan orang-orang yang baik. Sebaliknya orang-orang yang buruk, dia akan suka duduk dengan orang-orang yang buruk pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan dengan sebuah gambaran yang indah, bagaimana teman yang baik tersebut membawa kebaikan dan teman yang buruk tersebut juga membawa keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalu jalisis salih wassu'." Permisalan orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang soleh dan duduk dengan orang-orang yang jelek. Seperti orang yang menjual minyak wangi. Orang yang duduk dengan orang baik tersebut seperti orang yang duduk dengan orang yang menjual minyak wangi. Imma ayyuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Ketika engkau duduk tersebut dengan orang yang berjual minyak wangi, maka bisa jadi ia memberikan minyak wanginya kepadamu. Atau bisa jadi engkau membeli minyak wangi darinya dan engkau pakai, akhirnya badanmu wangi. Atau setidaknya engkau mencium wewangian dari tempatnya. Itulah permisalan orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Yaitu orang-orang yang selalu membawa kebaikan. Berbeda dengan orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang buruk. Dipisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang-orang yang pandai besi. Imma ayyuhriqa thiyabaka, bisa jadi ia membakar bajumu. Au imma an tajida rihan khabithatan, dan bisa jadi engkau mencium bau keringat, bau nyengat dari keringatnya. Maka teman tersebut mempengaruhi. Dan sezogianya bagi seorang muslim hendaklah ia benar-benar seleksi dalam memilih teman. Karena ketergantungan agamanya bersama temannya. As-sahibus sahib, teman tersebut membawa. Maka butuh bagi seorang muslim memilih teman yang bisa membawa dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit catatan yang bisa saya gambarkan bagaimana kita kriteria untuk memilih teman-teman yang baik tersebut. Ketika kita ingin memilih teman yang baik, tatkala kita misal berdekat dengan seseorang, apabila
dengan dekatnya kita dengan orang tersebut menambah iman kita, menambah rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya ia adalah teman yang baik. Sebaliknya, jikalau seandainya kita duduk dengannya, justru membuat iman kita turun. Justru membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ia adalah teman yang buruk. Maka kita di sana bisa menimbang. Kita timbang ketika kita duduk dengannya, apakah ia membawa kebaikan, menambah iman kita, menambah kita dekat dengan Allah, atau sebaliknya. Maka apabila ia benar-benar menambah iman kita, membuat kita semakin cinta kepada Allah, pegang erat tangannya, maka kita berteman dengannya. Dan kriteria yang kedua, hendaklah teman tersebut memiliki akidah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan agama yang benar, ahlu sunnah wal jamaah. Ada sebuah kisah yang tentu kita ketahui kisah tersebut. Bagaimana paman Rasulullah SAW Abu Thalib, tatkala berada di detik-detik kematiannya, ia terbaring di ranjangnya dan hendak menemui ajalnya. Pada saat tersebut ada 3 orang yang dekat dengan Abu Thalib. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Abi Umayyah. Kedua orang yang selain Rasulullah tersebut adalah tokoh dari musyrikin Quraisy. Dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berucap kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat la ilaha illallah. Akan aku jadikan ucapan tersebut sebagai hujah kepada Allah Subhanahu wa taala." Akan tetapi kedua teman dari Abu Thalib, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tidak diam juga. Ya, katakan, "Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan tinggalkan agama Abdul Muthalib?" Terus akhirnya Abu Thalib enggan dan ia meninggal dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan kafir, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal sebelumnya ia sudah membenarkan ajarannya, ia mengakui kebenaran ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kedua temannya tersebut membawanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal selanjutnya ketika kita memilih teman adalah teman tersebut memiliki manhaj yang benar, manhaj salaf. Adalah kita jauhi teman-teman yang kita duduk-duduk dengan para ahlul bid'ah atau ahlul hawa. Ibnu Abbas mengatakan, janganlah kalian duduk bersama ahlul bid'ah atau ahlul hawa, karena hal tersebut akan membuat penyakit hati. Kemudian kita pilih teman yang mana jikalau seandainya kita terjatuh kepada kemaksiatan, ia menasihati kita. Menasihati untuk kembali, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah kita milih teman juga teman-teman yang memiliki ilmu yang kita bisa mengambil manfaat darinya. Kemudian teman-teman yang zuhud, yang tidak tamak terhadap dunia. Kemudian teman-teman yang beribadah, yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita juga tatkala lupa. Kemudian teman-teman yang mana dengan kita bersama dengannya, maka ia selalu membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letak seseorang muslim tersebut hendaklah benar-benar memilih teman-teman yang bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya di akhirat. Bukan teman-teman yang sebaliknya, teman-teman yang justru
menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan, teman-teman yang justru meninggalkannya tatkala ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang selalu membawa dirinya kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, bahkan tidak pernah mengajak kepada kebaikan sedikit pun, maka jauhilah teman-teman yang buruk tersebut. Seperti sabda Rasulullah SAW, bahwasanya teman yang buruk akan memberikan keburukan pula, dan teman yang baik memberikan kebaikan pula. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk diri kami sendiri dan untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mendengarkannya, yang melihatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.